Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di video tutorial kita, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana mengkoneksikan sebuah tabel atau sebuah database ke dalam bahasa pemrograman PHP. Kemudian nantinya juga dilanjut dengan bagaimana menampilkan data dari tabel ke database atau ke website kita, gitu ya. Nah, silahkan teman-teman membuka aplikasi examnya, gitu ya. Kemudian melakukan start pada Apache dengan MySQL, gitu ya. Dan juga silahkan buka VS Code-nya, kemudian buka folder project-nya kita, gitu ya. Nah, untuk project baru mungkin teman-teman boleh membuat folder baru ya. Contoh kita buat praktikum DB1 gitu ya. Kita buat seperti itu, lalu kita open folder. Nah, nanti kita pertama kali kita akan coba buat tabel ya di phpMyAdmin. Jadi teman-teman dapat mengklik di bagian exam itu di bagian admin. Nah, nanti secara otomatis kita akan diarahkan ke localhost/phpMyAdmin. Teman-teman juga boleh langsung menuliskan sebenarnya localhost kemudian phpMyAdmin gitu ya. Localhost phpMyAdmin. Oke. Nah, ini sudah, kita tunggu dulu. Nah, kebetulan proyekan di saya itu sudah banyak gitu ya, sudah banyak database-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih baru memulai, kita pertama kali membuat tabel database baru dulu. Ya, dengan mengklik new. Ini agak loading karena sudah banyak database-nya. Kita close saja ini. Nah, kemudian kita tuliskan praktikum ya. Praktikum DB1 gitu ya. Kemudian kita create. Oke. Nah, database sudah tercreate. Jadi database-nya secara otomatis itu sudah dibuatkan di sini ya. Praktikum DB. Oke, kita coba, sudah di reload nih ya. Praktikum DB1 sudah terpilih. Kemudian kita membuat tabel dulu. Kita coba buat tabel anggota. Kolomnya ada 6 gitu ya. Coba kita tambahkan create. Nanti kita akan membuat fieldnya ID dengan tipe integer, lengthnya 11, itu ini not null gitu ya. Kemudian indeksnya sebagai primary, kemudian ini sebagai kita go sebagai auto increment gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi nama itu berarti varchar, kemudian ini varchar ya, varchar, kemudian kita tulis 150 saja, ini juga not null. Selanjutnya alamat kita pilih, boleh teks boleh varchar ya, seperti itu. Ini not null, ini bisa null ya. Kalau bisa null berarti dia bisa tidak diinputkan. Kemudian email biasanya tipenya itu varchar ya, 150 juga. Ini bisa null juga. Telepon gitu ya, telepon itu boleh varchar 150 juga, ini juga bisa null. Nah, kemudian ini gender ini tipenya integer
integer aja, tapi dia hanya 1 dan 0 gitu ya. Jadi ini tidak boleh 0. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, oke, kalau udah kita coba dulu inputkan ya, inputkan di datanya. Nah, ini tadi contohnya ya, struktur yang telah dibuat gitu ya. Kita klik struktur, ini tabelnya adalah tabel anggota. Kalau mau di-insert input datanya, berarti di tab insert ya, lalu masukkan. Nah, karena ID-nya tadi kita setting auto increment, berarti ID-nya dikosongkan saja. Contoh misalnya si Aldi ya, alamatnya mungkin di Makassar ya, kemudian mailnya contoh aldi@unm.ac.id, kemudian teleponnya itu contoh misalnya ya, oke, dia sebagai laki-laki. Jadi di sini gender kita mau tulis tuh kalau dia 1 berarti laki-laki, kalau dia 0 berarti perempuan ya. Nah, kita sudah klik go, berarti harusnya ini di insert. Nah, ini dia statusnya insert one row insert, berarti data si Aldi ini sudah masuk gitu ya. Nah, gini ya, sudah masuk. Oke. Nah, oh iya, tadi kembali ke Visual Studio Code gitu ya. Teman-teman dapat membuat folder baru ya, karena kebetulan saya running di exam gitu ya, berarti saya harus membuka file exam ya. Sorry, ini kayaknya di Laragon nih. Berarti saya harus buka exam saya. Kebetulan saya yang pakai yang satu. Kemudian htdoc, kemudian menambahkan di sini praktikum db tadi ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya foldernya masih keliru, silahkan diperbaiki ya. Jadi teman-teman dapat membuat folder di dalam exam, kemudian htdoc, kemudian buat folder praktikum db. Nah, nanti kita akan coba koneksikan website kita, proyekan kita ke dalam bentuk ke database atau tabel yang telah kita buat gitu ya. Jadi teman-teman silahkan buat tabel baru dulu untuk mengkoneksikan gitu ya. Buat file baru ya. Teman-teman buat file baru namanya koneksi.php ya. Oke, kita create dulu. Oke. Nah, oke, ini kan sudah terbuat ya, teman-teman. Jadi kita dalam menulis koneksi itu berarti kan kita pakai bahasa pemrograman PHP ya. Jadi harus dibuka bahasa PHP-nya. Oke, saya coba perbesar dulu. Kalau ini ya terus saja. Kalau ada perubahan silahkan disimpan ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan bahasa pemrograman PHP ya untuk mengkoneksikan website tadi ke database gitu ya. Nah, untuk di awal kita coba cari koneksinya ke database. Jadi koneksinya itu biasanya kita mencari menggunakan variabel lokal, itu biasanya adalah localhost, kemudian usernya root gitu ya, password ini username ya, username biasanya kosong, kemudian db, database-nya itu apa nama database-nya. Kebetulan kita itu kan tadi praktikum db, jadi mohon diperhatikan teman-teman, sesuaikan dengan database yang kalian buat gitu ya. Ini harus ada titik koma. Oke. Nah, perlu saya sampaikan bahwa localhost ini
berarti bahwa IP address ataukah source dari server tempat kita menyimpan database. Jadi nantinya ketika kita deploy dalam server yang real ataukah VPS dan atau cloud, itu harusnya di sini lokal ini menjadi IP address-nya dari server yang digunakan untuk menyimpan database. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi karena ini kita buat di satu komputer saja atau di lokal saja, makanya sebenarnya ini kita tuliskan localhost. Harusnya ini kan merujuk ke IP sebenarnya 127.0.0.1, karena ini secara otomatis IP ini mengalamatkan localhost kita, gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, kemudian username itu karena kita menggunakan exam, gitu ya, dan belum kita ubah, secara default exam itu akan memberikan username-nya root, sementara passwordnya passwordnya itu kosong ya. Jadi ditulis saja gini, kosong, tanda petik 2. Nah, kebetulan tadi kita menggunakan koneksi database dengan nama Praktikum DB. Jadi kita sesuaikan tujuan database kita, gitu ya. Nah, kemudian kita coba koneksikan. Jadi kita coba connection, gitu ya, sama dengan new MySQLi, gitu ya. Nah, di sini adalah kita naruh localhost, lokal tadi ya. Kemudian ini ada apa yang dibutuh, username, parameter kedua username, kemudian parameter ketiga adalah password, gitu ya. Kemudian parameter keempat adalah database-nya, DB-nya ya, berarti DB. Nah, kita coba uji koneksinya, gitu ya. Uji koneksi, gitu ya. Jadi kita kasih if connection-nya apa ya? Connection-nya berarti connect error number, gitu ya. Berarti di sini dia echo gagal melakukan koneksi, gitu ya. Nah, seperti ini, gagal melakukan koneksi database, gitu ya. Kemudian else berarti di sini adalah echo koneksi berhasil, gitu ya. Nah, selanjutnya kita uji coba nih. Berarti masih ingat ya, cara uji cobanya adalah localhost, gitu ya. Localhost, kemudian apa nama foldernya? Kebetulan kita tadi adalah praktikum db, gitu ya, /koneksi.php, gitu ya. Nah, ternyata ini ada error. Apa database praktikum db yang kita buat tadi adalah praktikum db1. Oh ya, makanya dia error karena dia bukan praktikum db tapi dia praktikum db1. Kita coba sesuaikan lalu mengubah. Nah, koneksi berhasil. Jadi teman-teman mohon diperhatikan, jika terjadi error seperti yang tadi berarti teman-teman tidak pas nama database-nya, ya. Jadi sesuaikan sekali lagi dengan database yang ada di praktikum yang telah dibuat di phpMyAdmin, gitu ya. Oke, nah kita sudah berhasil nih dikoneksi, gitu ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke video bagaimana menampilkan data, gitu ya, dari website yang kita tambahkan tadi itu ke dalam bentuk Oke, jadi sampai sini video ini sudah tutorial ini sudah berhasil mengkoneksikan antara
bahasa pemrograman PHP tadi ke tabel gitu ya, atau ke database yang telah dibuat. Oke, video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menampilkan data dari tabel atau data dari database itu ke website. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.